Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Raden Dewi Sartika atau dikenal dengan Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan pahlawan nasional yang berjasa dalam memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan dan kesetaraan gender. Raden Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 4 Desember tahun 1884, atau yang dulu masuk Residenan Priangan, Hindia Belanda. Karesidenan Priangan sendiri dulu aslinya beribu kota di Cianjur tetapi dipindahkan ke Bandung oleh Residen Van der Moor setelah letusan Gunung Gede memporak-porandakan Cianjur pada 1864. Raden Dewi Sartika berasal dari keluarga bangsawan Sunda. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Raden Rangga Somanagara, seorang patih di Bandung, dan ibunya bernama Raden Ayu Raja Permas. Ibunya adalah putri dari Raden Arya Adipati Wiranatakusuma IV, Bupati Bandung yang menjabat antara 1846 hingga 1874. Lahir dari keluarga bangsawan, sedari kecil Dewi Sartika hidup berkecukupan di lingkungan pendopo dalam. Keluarganya berasal dari kalangan priyayi Sunda, yang memberikan Dewi Sartika akses kepada pendidikan, sesuatu yang jarang didapat oleh perempuan pada masa itu. Masa kecilnya penuh dengan pengaruh lingkungan yang membentuk karakternya sebagai pejuang pendidikan. Ketika masih kanak-kanak, ia selalu bermain peran menjadi seorang guru ketika seusai sekolah bersama teman-temannya. Latar belakang keluarga, terutama ayahnya mementingkan pendidikan anak-anaknya, termasuk pendidikan bagi anak perempuan, yang pada masa itu masih dipandang sebelah mata. Berkat pemikiran maju ayahnya, Dewi Sartika dapat mengenyam bangku pendidikan di Eerste Klasse School atau sekolah kelas 1, yang dibuka pemerintah Hindia Belanda untuk anak-anak priayi dan warga Eropa di Indonesia. Eerste Klasse School adalah cikal bakal sekolah dasar atau Hollands Inlandse School (HIS) yang dikembangkan setelah diberlakukan politik etis pada tahun 1900. Di Eerste Klasse School, Dewi Sartika belajar membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris, bersama keturunan ningrat lainnya dan putra-putri orang Eropa. Sayangnya, Dewi Sartika tidak mengenyam pendidikan di sini hingga lulus. Pada 1893, di usia 9 tahun, ia terpaksa keluar karena ayahnya diasingkan ke Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada pertengahan Juli tahun 1893, setelah keputusan mengenai ayahnya keluar, kehidupan Dewi Sartika berubah drastis karena sang ibu mengikuti ayahnya ke pengasingan. Tidak hanya itu, penyitaan harta benda keluarga memaksa putra-putri Raden Rangga Somanagara hidup dengan kerabat. Dewi Sartika dititipkan kepada keluarga kakak kandung dari ibunya, Raden Demang Surya Kartahadiningrat, yang saat itu menjabat Pati Afdeling Cicalengka, sedangkan saudara-saudaranya dititipkan pada keluarga di Bandung. Didikan keluarga dan pengalaman pendidikannya membuat Dewi Sartika tumbuh menjadi perempuan yang pintar, mudah bergaul, tegas, mempunyai sifat kepemimpinan dan prinsip. Sikap kritis dan jiwa sosialnya semakin tumbuh ketika bergaul dengan gadis-gadis dari kalangan bangsawan di lingkungan Pati Arya Cicalengka. Meski dipandang terhormat dalam masyarakat feodal, ternyata mereka masih buta huruf dan pengetahuannya kurang. Kondisi tersebut mendorong Dewi Sartika untuk memulai upaya perubahan bagi kaum perempuan, dengan mengajari teman-teman barunya membaca, menulis, dan berhitung. Dewi Sartika sadar, kunci untuk membuat perempuan menjadi mandiri, berpengetahuan, dan dapat memperjuangkan haknya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, hanyalah melalui pendidikan. Meski menghadapi tantangan besar, ia semakin bertekad untuk memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Ia percaya bahwa pendidikan merupakan kunci untuk membebaskan perempuan dari keterbatasan yang dipaksakan oleh budaya dan adat istiadat pada masa itu. Pemikiran itu didasari pula oleh pengalaman dalam keluarganya, saat ibunya menemani ayahnya di pengasingan di Ternate. Pada 1902, sepulang ibunya dari Ternate setelah ayahnya meninggal di pengasingan, Dewi Sartika dan saudara-saudaranya berkumpul kembali di Bandung. Sekembalinya ke Bandung, tekad Dewi Sartika membuka sekolah untuk perempuan semakin bulat. Terlebih, setelah ayahnya tiada, kondisi ekonomi keluarganya memburuk dan terpaksa bertahan hidup dengan mengandalkan sanak saudaranya. Dewi Sartika kemudian mulai mengajar saudara-saudaranya merenda,
memasak, menjahit, membaca, dan menulis, di ruang kecil di belakang rumah ibunya. Sebagai balas jasa, mereka yang belajar membawakan berbagai kebutuhan hidup untuk Dewi Sartika dan keluarganya, seperti beras, garam, dan buah-buahan. Aktivitas Dewi Sartika didengar oleh Inspektur Pengajaran Hindia Belanda di Bandung, Cheden Hammer, yang merasa terkesan dan mendukung keinginannya untuk mendirikan sekolah perempuan pribumi. Dari situlah, Dewi Sartika semakin terpacu dan memutuskan menghubungi kerabatnya untuk meminta bantuan, tetapi mereka menentang gagasannya. Kerabatnya masih menganggap sekolah bagi perempuan bertentangan dengan adat istiadat dan tidak berguna. Ide Dewi Sartika mendirikan sekolah perempuan dianggap tabu. Akhirnya, Cheden Hammer mengusulkan agar meminta bantuan kepada Bupati Bandung Raden Adipati Arya Martanagara. Meski sempat ragu karena ayahnya pernah berselisih dengan Raden Adipati Arya Martanagara, hasratnya mendirikan sekolah begitu kuat, sehingga ia harus menghadap Bupati. Raden Adipati Arya Martanagara pun terkejut ketika Dewi Sartika datang. Setelah mendengar penjelasannya, Bupati Bandung tersebut merasa kagum. Atas restu Raden Adipati Arya Martanagara, Dewi Sartika mendirikan sekolah perempuan pertama di Indonesia, yang diberi nama Sakola Istri. Sakola Istri didirikan pada tanggal 16 Januari tahun 1904, dengan menempati Paseban Barat, Kulon Pendopo halaman depan rumah Bupati Bandung. Awalnya, sekolah ini terdiri dari 2 kelas dengan total 20 murid dan 3 pengajar, yakni Dewi Sartika, Ibu Purma, dan Ibu Uwit. Sekolah kemudian berkembang dengan 60 siswa, yang sebagian besar berasal dari masyarakat umum. Setahun kemudian, ruangan sekolah sudah tidak lagi mencukupi jumlah siswa yang terus bertambah. Dengan dukungan dana bantuan dari Bupati Bandung dan tabungan pribadinya, Dewi Sartika membeli sebuah tempat di Jalan Ciguriang. Hasilnya, pada 1905, Sakola Istri yang kemudian menjadi Yayasan Dewi Sartika, pindah ke lokasi baru. Meskipun bangunannya sederhana dengan dinding bambu, jumlah murid terus meningkat, begitu pula dengan tenaga pengajar yang harus ditambah. Seiring dengan itu, Sakola Istri mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pada tanggal 5 November tahun 1910, didirikan Perkumpulan Kautaman Istri oleh Residen Priangan WFI Boisevain, guna mendukung pengembangan sekolah perempuan rintisan Dewi Sartika agar lebih maju. Setelah itu, Sakola Istri berganti nama menjadi Sakola Kautamaan Istri, dan memiliki cabang di beberapa wilayah Jawa Barat, antara lain Sumedang, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, dan Purwakarta. Pada 1913, Sakola Kautamaan Istri tercatat sebagai sekolah paling besar dan maju, dengan jumlah murid yang terus meningkat, bahkan siswanya ada yang berasal dari luar Pulau Jawa. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar dan meningkatkan kurikulum, Dewi Sartika berupaya mendapatkan guru-guru yang memiliki keahlian masing-masing di bidangnya. Untuk pelajaran menjahit dan memasak, Dewi Sartika sendiri yang mengajar. Pada 1916, Dewi Sartika khusus belajar membatik di Kendal, Jawa Tengah, kepada R.A. Kardinah, adik kandung R.A. Kartini. Dewi Sartika bahkan mendatangi orang asing yang dibutuhkan. Misalnya mengundang seorang guru berkebangsaan Belanda untuk pelajaran bahasa Belanda, dan mendatangkan pengajar dari Rumah Sakit Immanuel untuk mengajarkan pertolongan pertama pada kecelakaan. Tujuannya adalah untuk membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan mempersiapkan mereka untuk menjadi istri dan ibu yang cerdas dan mandiri. Lewat sekolah ini juga, ia berhasil membuka jalan bagi generasi perempuan Indonesia untuk mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan laki-laki, sekaligus berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Usaha Dewi Sartika memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan mendapat apresiasi dari pemerintah Hindia Belanda, yang memberikan penghargaan bintang perak pada 1922. Dan pada 1929, Sakola Kautamaan Istri diubah namanya menjadi Sakola Raden Dewi. 1 dekade kemudian, Dewi Sartika kembali mendapatkan penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda, yakni Bintang Emas Orde van Oranje Nassau pada ulang tahun ke-35 Sakola Kautamaan Istri sebagai penghargaan atas jasanya dalam memperjuangkan pendidikan, sekaligus diberikan bangunan baru.
Di setiap perjuangan Dewi Sartika, terdapat sosok suami bernama Raden Kanduruan Aga Suryawinata, yang merupakan seorang guru di Eerste Klasse School. Mereka menikah pada tahun 1906. Dalam mengembangkan sekolah yang dirintisnya, Dewi Sartika mendapat banyak bimbingan dari Raden Aga Suryawinata. Raden Aga Suryawinata meninggal secara mendadak pada 1939. Ia dimakamkan di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Sayangnya, pada masa pendudukan Jepang yang dimulai pada 1942, terdapat kebijakan yang sangat drastis. Jepang mengeluarkan peraturan semua sekolah dasar dijadikan satu jenis, yaitu sekolah rakyat, dan sekolah Raden Dewi menjadi sekolah gadis nomor 29. Pada masa pendudukan Jepang, kesehatan Dewi Sartika berangsur menurun. Peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret tahun 1946 mendorong warga kota Bandung untuk mengungsi, tidak terkecuali Dewi Sartika. Dewi Sartika beserta keluarganya mencari perlindungan di daerah Ciparai, Bandung Selatan, sebelum akhirnya pindah ke Garut. Sekitar Mei tahun 1947, mereka pindah ke desa Cineam, yang berbatasan dengan Tasikmalaya dan Ciamis. Perjalanan mereka dari Garut ke desa Cineam sangat berat, menempuh perjalanan kaki melintasi desa-desa, perkebunan, dan sawah, dan masih harus menghindari patroli Belanda, sekaligus serangan oleh kelompok Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII, yang aktif di daerah tersebut. Masa-masa sulit itu membuat kesehatan Dewi Sartika memburuk hingga harus dirawat di rumah sakit Cineam, di bawah pengawasan Dr. Sanitioso. Dewi Sartika wafat pada tanggal 11 September tahun 1947, dalam usia 63 tahun. Dewi Sartika meninggal karena sakit dan dimakamkan di desa Cineam. Pada tahun 1950, makam Dewi Sartika dipindahkan ke Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung, sesuai keinginannya untuk dimakamkan di dekat makam suaminya. Dewi Sartika merupakan tokoh perintis pejuang emansipasi perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, tidak heran apabila Dewi Sartika disebut pahlawan perintis pendidikan perempuan di Indonesia. Atas jasa dan peran Dewi Sartika bagi Indonesia, pemerintah RI memberikan gelar pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 252 tanggal 1 Desember tahun 1966. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.